Para sahabat desa, kita tahu ada sebuah janji politik meningkatkan dana desa menjadi 5 miliar per tahun. Ya, ini namanya politik perhatian, kata sahabat Ari Sujito ya. Ya, orang datar-datar saja menyikapi karena selama ini yang menjadi titik perhatian kepala desa itu adalah soal otoritas mengatur mengurus dana desa itu. Memang mereka juga menyerukan peningkatan dana desa, tetapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah soal otoritas. Nah, janji politik 5 miliar ini saya pandang sebagai jebakan populisme teknokratik. Populisme dan teknokrasi ini sebenarnya 2 hal yang berlawanan, tetapi dia bisa bersatu. Populisme ini ya di satu sisi dia pengen populer, yang punya janji ini pengen populer, pengen dicintai begitu. Nah di sisi lain ya itu seolah-olah seakan-akan cinta pada desa, cinta pada rakyat. Atau dengan kata lain, sebenarnya populisme itu menyenangkan rakyat tetapi sebenarnya tidak memuliakan rakyat. Itu hanya bikin popularitas saja. Dan memang yang dikasih uang juga senang. Itu kan sama dengan BLT itu yang bolak-balik saya katakan. BLT itu ya populisme itu. Menyenangkan tapi sebenarnya tidak menolong rakyat. Nah, teknokrasi itu ya soal penggunaan manajemen ilmiah terhadap uang itu. Jadi sebenarnya ini bertentangan. Populisme ini kan sebenarnya melompati birokrasi, melompati teknokrasi. Dan teknokrasi itu punya nalar tersendiri karena teknokrasi itu ya nggak akan berurusan dengan rakyat. Apapun itu harus dikemas dengan keahlian, dengan nalar, dengan otak, ya otaknya mereka sendiri bukan otak rakyat. Mereka tidak mengenal kalimat rakyat sebagai sumber kebaikan. Tetapi mereka akan meyakini tentang ilmu sebagai sumber kebenaran. Tapi ya kebenaran mereka, kebenaran yang direduksi. Sama ketika undang-undang desa direduksi menjadi program dana desa, itu adalah teknokrasi. Lalu dibikin prioritas, dibikin target, dibikin indeks dan sebagainya itu semuanya adalah teknokrasi. Antara populisme dan teknokrasi memang berbeda, tetapi kemudian teknokrasi ya bisa menyesuaikan dengan populisme. Tapi dia punya politik, punya kekuasaan juga, teknokrasi itu. Misalnya begini, silakan Anda tentukan besarannya, tetapi cara bermain, cara mendistribusi, cara mengelola, itu ya saya urus. Gitu ya, itu namanya populisme teknokratik itu begitu. Dan formula populisme teknokratik itu begini, punya niat baik, the good intention, niatnya baik, ya, tetapi caranya keliru, cara teknokratik itu yang keliru. Kemudian dia bisa menimbulkan dampak buruk atau dalam teori disebut unintended consequences. Konsekuensi yang tidak disengaja, tapi disadari. Karena teknokrat ini kan nggak pernah belajar secara dalam terhadap sejarah, terhadap fakta. Enggak, mereka hanya yakin pada angka-angka yang dipertunjukkan. Angka yang dikumpulkan dengan berbagai indikator, kemudian pertunjukan. Misalnya, nih sekian, udah desa mandiri tambah sekian ribu, desa yang sangat tertinggal berkurang sekian ribu, dan sebagainya. Itu cara berpikir teknokratik. Kelihatannya benar, pakai metode ilmiah, tetapi sebenarnya itu tidak baik. Benar hanya sebagian, tetapi bisa keliru ya, karena saya sering mengatakan bahwa teknokrat itu adalah orang-orang pintar yang bodoh dan tolol, sekaligus juga dungu. Ya. Jadi niatnya baik, the good intention. Baik itu ya tadi, 5 miliar itu baik. Artinya ini ada semacam cinta keberpihakan, seakan-akan berpihak pada desa.
Dan memang dulu juga begitu karena perjuangan undang-undang desa ini kan dulu kalau mau disimpelkan. Ini satu soal otoritas, yang kedua dana desa. Ya. Tetapi dia nggak akan berbicara tentang kewenangan yang lebih besar, enggak. Jadi pokoknya ini uang dibagi, ditingkatkan gitu ya. Nah nanti jebakannya ya jebakan teknokratik. Sekalipun itu diberikan 5 miliar tetapi tanpa kewenangan. Istilahnya redistribusi tanpa rekognisi. Ini kan sebenarnya dua sisi mata uang ini, rekognisi dan redistribusi. Atau istilahnya uang dan ruang dan uang. Kalau ruang tanpa uang, ya itu sama juga bohong. Jadi rakyat disuruh berpartisipasi, tapi nggak ada uangnya. Itu sama juga bohong. Tetapi kalau uang tanpa ruang atau redistribusi tanpa rekognisi, itu sia-sia, percuma. Hanya jadi angka-angka pertunjukan. Tetapi tidak ada perubahan yang lebih fundamental, yang bisa membuat desa menjadi lebih kuat. Jadi redistribusi tanpa rekognisi itu iya dia bisa membuat desa itu menjadi maju. Fisiknya maju, digitalnya maju. Angka-angka statistiknya berkembang lebih baik. Tapi yang namanya digital itu kan ya nggak menyelesaikan persoalan rakyat. Yang namanya petani ya punya banyak masalah. Lalu daerah-daerah atau desa-desa yang kekurangan air, itu mana mungkin bisa diselesaikan dengan digital, kan nggak mungkin. Jadi digital itu maju, tetapi tidak berguna untuk rakyat. Inovasi adalah membuat aplikasi digitalisasi yang sama sekali tidak berguna untuk rakyat. Itu namanya sia-sia. Jadi hanya melayani apa? Melayani hasrat, gengsi, dan pertunjukan bagi si pemegang kekuasaan itu. Yaitu ya kaum-kaum populis teknokratik, teknokrat yang populis, yang seakan-akan populis. Jadi ya itu tadi, itu teknokrasi itu akan melakukan reduksi ya. Reduksi sekaligus distorsi. Ya sama lah, saya udah bicara banyak yang namanya undang-undang itu ya direduksi. Undang-undang desa direduksi dari dana desa. Jadi itu formula teknokrasi ya. Hal yang besar, yang fundamental itu akan direduksi. Oke. Nah setelah itu direduksi, lalu ini dibikin rumit. Rumit itu ya indikatornya banyak, prosedurnya banyak. Tata caranya gitu ya. Dan itu cara mereka membuat target, prioritas dan target. Ada stunting ya, yang bolak-balik saya nggak bisa ngomong stunting, stunting. Stunting itu dihasilkan oleh orang-orang stunting juga. Stunting otaknya ya, artinya pintar tapi bodoh, tolol, bodoh, dungu gitu ya. Jadi dia memproduksi itu digunakan untuk membodohi orang. Jadi kita ini bodoh betul sebenarnya kalau kita ngomong stunting itu. Itu sebenarnya dari mana sih? Memangnya kalau orang-orang yang sudah diukur dipakai indikator stunting lalu dikatakan dilabeli stunting itu baik enggak? Itu menciptakan dehumanisasi. Nanti anak-anak yang itu bisa kena bully. Itu orang tua sudah mengeluh itu kalau anaknya dijatuhi itu ya. Memang kalau dulu miskin ya, miskin itu label. Keluarga yang dilabeli miskin dulu marah, tapi lama-lama menikmati. Ya, kalau nggak dikasih uang marah. Menikmati. Jadi itulah martabat manusia yang adil beradab yang kita bangun itu ya kayak gitu itu caranya. Ya, populisme itu begitu. Jadi sebenarnya kita punya cita-cita membangun manusia yang adil dan beradab, tetapi dengan populisme teknokratik itu merendahkan martabat. Itu namanya dehumanisasi. Itu sebenarnya secara hakiki bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila itu mengharuskan kita menggunakan pendekatan yang lebih humanistik,
lebih manusiawi, bukan dengan pendekatan developmentalis, dengan teknokratik, semuanya serba diukur. Entah dengan SDGs desa, dengan stunting, dengan digitalisasi, yang semuanya itu sebenarnya hanya menciptakan parasit-parasit atau benalu-benalu bagi desa. Desa tidak akan kuat, enggak. Jadi ini jebakan dan saya ya datar-datar aja, dan itu sudah jadi bahan diskusi kami dengan para kepala desa. Itu ya nggak menarik itu. Sementara para kepala desa misalnya Abdesi itu bertanya kepada saya, bagaimana cara membuat rekognisi yang benar? Yang sudah saya bahas berikutnya. Nah itu orang-orang populisme teknokratik tidak akan pernah berbicara rekognisi yang benar. Itu akan hanya bicara proyek, target, indikator, pertunjukan, ya sama sebenarnya. Jadi ya itu namanya jebakan ya. Jadi percuma nanti kalau kita ini struktur ini nggak berubah gitu ya. Sama untuk mainan aja, desa itu hanya untuk mainan. Negara lebih baik cuci tangan, ya lebih baik daripada campur tangan. Campur tangan dengan target, dengan prioritas, dengan proyek dan sebagainya itu namanya campur tangan. Tetapi yang terbaik adalah uluran tangan. Uluran tangan itu namanya subsidiaritas, rekognisi. Jadi urusan-urusan lokal ya diselesaikan secara lokal. Kita memandang segala hal itu dari sudut pandang lokal. Jadi lokalitas ini menjadi pintu masuk kalau kita berbicara desa. Entah itu identitas, budaya, cipta rasa karsa, kepentingan masyarakat setempat dan sebagainya, itu yang terus-menerus memang harus dihadirkan. Tetapi kalau populisme teknokratik tidak akan pernah berbicara mengenai kepentingan masyarakat setempat. Tidak akan pernah berbicara tentang desa kuat. Otak mereka desa maju. Ya. Jadi melihat desa dengan cara kota, itu sudah terbukti gagal. Kecuali kalau Anda sanggup membubarkan desa. Ya, para sahabat ini ya memang ya kita tertawakan aja. Angka 5 miliar ini. Itu cuma itu tadi, jebakan populisme teknokratik.